Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadna minad dhulumati wahmi wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muhtariman da'ana ilaih wa bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salli alaika Allahu barakalladzi bika ya musyafa khassana wa habbana. Yang saya hormati para dewan juri dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kana al-lail la yakunu kamilan dunal qamar wa kana an-nahar la yakunu kamilan dunas syams wa kana salami la yakunu kamilan duna ijabatikum jami'an. Lidalika ajibus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal dalam sejarah pada 10 November 1945 Bung Tomo dengan tekanan peperangan seperti itu berseru menggerakkan generasi muda demi mempertahankan tanah air dengan pidatonya merdeka atau mati. Di lain kisah pada 13 Oktober 1945 barisan pemuda beserta para TKR bersatu bertempur melawan sekutu dan pemerintahan sipil di Hindia Belanda. Anehnya, di masa sekarang, generasi muda sering dianggap remeh oleh pemerintah dan orang-orang dewasa. Padahal aksi mereka adalah pilar penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Maka pada kesempatan ini, peran pemuda sebagai generasi gemilang di masa mendatang menjadi topik utama yang akan saya bawa. Islam adalah agama komprehensif yang memperhatikan kehidupan manusia dari segala aspek. Islam yang membimbing kita dari membuka mata hingga menutup mata. Dan Islam pula yang membimbing kita dalam mendidik generasi Islam ke depan. Marilah kita perhatikan sejenak Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yasyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan generasinya dalam keadaan lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa terlarang bagi seorang muslim meninggalkan generasinya dalam keadaan lemah akhlak, harta, dan ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang tahapan dalam mendidik generasi Islam untuk menjadi syakh-syakh thayyibah yang berkarakter dan berdedikasi untuk umat. Seperti yang telah diukir dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim wasiatkan kepada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub pula berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam ayat tersebut, Allah berusaha memberi contoh kepada kita tentang tahapan awal dan paling awal dalam mendidik generasi Islam. Bahkan di ujung maut Nabi Yaqub, beliau masih mengungkapkan pendidikan tauhid kepada anak-anaknya semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka, apa hikmah pendidikan tauhid yang Allah tekankan? Dalam menjawab pertanyaan ini, perlulah kita memahami relasi antara akidah dan akhlak. Karena akhlak manusia didasari oleh kepercayaan yang ia pegang, maka akidah menjadi landasan dasar dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika akidah dan akhlak tertanam secara baik, maka karakter jujur dan religius akan tumbuh bersemi pada kepribadian seseorang. Akan tetapi, hari-hari ini liberalisme dan sekularisme pendidikan menghantui generasi kita, menggiring kita pada kemerosotan moral, membawa pola pikir kita untuk berorientasi padahal bersifat materialistik. Mengapa demikian? Dapat kita lihat bahwa siswa lebih takut dengan nilai rendah daripada moral yang rendah. Dengan orientasi yang sama, mendapatkan sekolah yang terbaik demi mendapatkan pekerjaan yang baik pula. Faham inilah yang merusak esensi pendidikan kita. Sehingga karakter jujur dan religius menjadi suatu hal yang asing dalam perjalanan pendidikan kita.
Bertolak dari permasalahan itu, kemerosotan moral menggerogoti bangsa-bangsa kita, bahkan menghancurkan nilai kehormatan bangsa yang telah lama kita bangun bersama. Apakah bangsa kita harus kandas karena kemerosotan moral masyarakat kita? Na'udzubillahi min dzalik. Pada kesempatan ini, marilah kita berseru pada pendidikan Qur'ani, pendidikan yang merukunkan tauhid dan akhlakul karimah. Adalah hal yang sia-sia memiliki cita-cita menjadi generasi Islam, menjadi generasi gemilang di masa mendatang tanpa adanya moral yang tertanam, menjadi penerus bangsa tanpa adanya karakter yang bermakna. Marilah kita menancapkan tauhid pada diri kita, menanamkan syakh-syakh thaibah untuk membangun generasi gemilang di masa mendatang. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Nun wal qalami idza yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.